Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semuanya. Teman-teman, pernah gak sih berpikir kenapa kita dengan kakak atau adik kita itu sifatnya bisa beda? Padahal kan kita satu orang tua yang sama. Nah, di sini juga yang dialami oleh 3 karakter di bawah, teman-teman. Yang pertama itu di sini ada influencer, di sini ada Kak Oki yang juga adiknya. Dia itu sifatnya beda keduanya, padahal dia itu satu orang tua yang sama. Dan di sini juga pasti teman-teman juga familiar tentang karakter di bawah ini, yaitu ada karakter kartun Upin Ipin, dimana kakaknya itu Upin sifatnya lebih dewasa dan adiknya itu lebih penyayang, dan dimana sifat dari mereka kedua itu bisa beda. Dan di sini juga yang dialami oleh saya dan kakak saya juga. Di sini juga sifatnya beda, padahal kita adalah satu orang tua yang sama. Nah, kenapa bisa begitu? Di sini terjawab dengan hukum Mendel atau yang disebut juga dengan hukum segregasi, teman-teman. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai hukum Mendel pertama, kita kenalan dulu, karena kata pepatah tak kenal maka kata sayang. Maka sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Ramadhani dari kelas 12 B1. Nah, teman-teman, sebelum kita belajar mengenai hukum Mendel pertama atau hukum segregasi, kita itu harus tahu siapa tokoh di balik hukum Mendel tersebut, teman-teman. Yang di sini kita sebut juga dengan namanya Bapak Genetika atau Gregor Mendel, teman-teman. Nah, mungkin dari beberapa teman-teman itu merasa nama ini masih asing. Nah, kalau teman-teman nggak tahu, sini aku kasih tahu teman-teman bahwa Gregor Mendel itu adalah kita sebut sebagai Bapak Genetika. Kenapa kita sebut sebagai Bapak Genetika? Karena adalah beliau itu seorang biarawan yang menemukan suatu pola, teman-teman, yang dimana di poin kedua itu dia itu meneliti yang namanya kacang ercis. Nah, kalau teman-teman nggak tahu dan teman-teman mungkin berpikir kenapa harus kacang ercis. Nah, kacang ercis itu adalah teman-teman dia itu bisa untuk menghasilkan tanaman, bunga, dan biji itu beragam, mulai dari warna bijinya, warna tanamannya, tinggi tanamannya, dan juga cara menanamnya dan juga hasilnya itu dia bisa beragam. Itulah mengapa Bapak Genetika kita menemukan atau meneliti kacang ercis. Selain itu, kacang ercis juga mudah ditanam, teman-teman, dan juga pastinya juga cepat tumbuh. Dia itu bisa mengawinkan sendiri dan juga bisa dikawinkan silang. Dan juga fakta menariknya di kacang ercis juga dia itu menghasilkan warna. Misalkan saya punya bunga warna merah, saya silangkan ke bunga warna putih. Misalkan merah itu kita sebut sebagai dominan, putih sebagai resesi. Nah, itu pasti menghasilkan bunga warna merah 100%, yang dimana dari tingkat kepersenan itu menunjukkan bahwa merah itu ya merah, putih itu ya putih. Artinya tidak ada warna yang intermediate atau tidak ada warna yang tengah-tengah. Makanya Gregor Mendel itu dalam hukum Mendel pertama dia itu warnanya itu pasti, jadi warnanya itu enggak intermediate kayak gitu. Itu adalah hal-hal yang memang harus kita tahu, teman-teman. Nah, selanjutnya itu juga harus tahu mengenai konsep dasar. Ini kan aku juga pernah ngomong tuh tadi ya, gen resesif, gen dominan. Nah, teman-teman juga nggak tahu ya apa itu gen dominan, gen resesif. Nah, makanya kita juga harus tahu yang namanya konsep dasar. Di sini ada yang namanya gen. Gen itu, kalau kita mau ngebahas genetika, kita tuh harus tahu gen itu apa. Nah, gen itu adalah pembawa sifat, atau dia itu adalah inti dari yang kita bahas, teman-teman. Itu namanya gen. Nah, yang kedua itu alel. Alel itu adalah variasi gennya, teman-teman. Atau di sini saya tulis di PPT itu namanya bentuk gen. Nah, kenapa ini saya tulis
R besar atau R kecil karena alel itu dibagi menjadi dua, teman-teman, seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa alel itu ada yang namanya alel dominan, ada juga yang namanya alel resesif. Apa sih bedanya alel dominan dan juga alel resesif? Nah, alel dominan itu adalah alel yang tampak di bagian luarnya atau kelihatan, teman-teman. Nanti juga bakalan saya kasih contoh. Tapi kalau alel resesif itu dia itu tertutup sama alel yang namanya alel dominan, kayak gitu. Nah, yang ketiga itu ada istilah yang namanya genotype. Genotype itu contohnya tuh R besar, R besar, R besar, R kecil, R kecil, R kecil. Jadi dia itu adalah suatu kode. Itu adalah kodenya, atau disebut juga dengan kombinasi alelnya. Nah, yang keempat itu adalah phenotype. Phenotype itu adalah warnanya merah dan putih. Karena saya mengambil kasus bunga, maka saya phenotype itu merah dan putih. Nah, kalau teman-teman pengen ingat lebih jelas itu, genotype itu kodenya, phenotype itu adalah sifat yang tampak. Misalkan kita pakai contoh bunga. Bunga itu kan R besar itu bunganya warna merah, R kecil itu bunganya warna putih. Kalau R-nya besar itu fenotipnya berarti sifat yang kelihatan itu berarti bunganya warna merah. Kalau R-nya kecil berarti sifat yang kelihatan itu warna putih, kayak gitu, teman-teman. Ini juga perlu diingatkan kembali bahwa gen ataupun alel yang dominan itu adalah sifatnya lebih kuat, teman-teman, dan juga langsung kelihatan walaupun cuma ada satu, walaupun kayak gini nih, R besar, R kecil, dia itu tetap disebut sebagai alel yang dominan, bahwa sifatnya itu lebih tampak, berarti sifatnya itu warna merah, seperti kasus saya yang akan saya bawakan pada hari ini, teman-teman. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya, kita bisa simpulin nih, teman-teman, bahwa hukum Mendel 1 itu berkata bahwa setiap individu itu punya dua alel. Tapi saat membentuk gamet, alel ini bakalan terpisah, teman-teman. Jadi pada saat individu itu kan punya dua alel, tapi ketika membentuk gamet itu ada sel telur dan juga sel sperma, kedua alel itu bakalan berpisah, teman-teman, kayak gitu. Terus juga di sini boleh kita geser dulu layarnya. Di sini ada contohnya yang tadi saya contohkan, bahwa ada R besar dan juga R kecil, berarti ada dua alel seperti yang tertera dengan hukum Mendel. Ada gamet R dan juga ada R besar dan juga R kecil, kayak gitu, teman-teman. Harus dibedain, kalau R besar itu alel yang dominan, kalau R kecil itu adalah alel yang resesif atau gak kelihatan. Intinya dominan itu kelihatan, resesif itu gak kelihatan, kayak gitu. Oke, kita coba analisis juga dari persamaan bunga warna merah dan juga bunga warna putih, teman-teman. Dan juga sebelum itu disclaimer terlebih dahulu, di sini itu mungkin teman-teman kelihatannya ini seperti warna pink keungu-unguan gitu ya, tapi ini gambar aslinya merah ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman kayak ngomong kan, itu tiba-tiba merah itu empat matnya. Nah, di sini izinkan saya untuk menjelaskan ya, teman-teman. Di sini kita ada judulnya, yaitu Types of Mendel 1, artinya contoh dari hukum Mendel pertama. Di sini bakalan saya jelasin. Di sini kita punya bunga warna merah dan kita juga punya bunga warna putih. Merah itu R besar, R besar. Apa itu R besar? Ya benar, R besar itu kita sebut juga dengan dominan. Kalau yang bunga warna putih itu R kecil kita sebut juga dengan resesif. Mana yang kelihatan? Yang kelihatan jelas yang merah, karena dia itu lebih kuat sifatnya, kayak gitu. Nah, karena kita bayangkan kalau kita itu pengen jadi Mendel, ceritanya kita itu pengen kombinasi warna. Nah, saya punya bunga warna merah satu, saya juga punya bunga warna putih satu. Saya pengen gabungin
Nah, warnanya itu apa ya? Kayak gitu. Nah, kita tuh bisa bikin kotak kayak gini, teman-teman. Gampangnya, kita tulis juga di sini R besar sebagai alat yang dominan, terus juga di sini ada R kecil sebagai yang resesif. Nah, gimana cara ngitungnya atau cara menyamakannya, yaitu dari R besar ke R kecil, dari sini ke sini. Oke, menghasilkan R besar dan R kecil. Selanjutnya dari R besar ke R kecil menghasilkan R besar, R kecil. Selanjutnya dari atas ke bawah atau R besar, R kecil menghasilkan R besar, R kecil. Dan selanjutnya dari kanan atas dan bawah, R besar, R kecil menghasilkan R besar dan R kecil. Nah, teman-teman, kita bisa simpulin bahwa yang kita hasilin itu sama ternyata, teman-teman. R besar, R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecil, R besar, R kecil. Nah, warnanya apa ya? Nah, kalau kita punya satu contoh kayak gini, depannya itu kan R-nya besar, atau kita sebut juga dengan R yang dominan. Berarti yang tampak itu yang warna merah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa warna merah itu alel yang dominan, R besar, R besar. Di depan ini ada R besar semua, berarti dia itu dominan warna merah, teman-teman. Berarti nilainya itu dia 100% merah. Kenapa bisa 100%? Karena ini 25, ini 25, ini 25, 25. Biasanya seperti itu, teman-teman, polanya. Kalau teman-teman pengen ngapalin juga kayak gitu. Jadi misalkan di sini warnanya bukan merah, misalkan di sini tiba-tiba warna ungu. Kalau kita lihat dari sudut pandang persenan, berarti di sini merahnya 75%, ungunya 25%. Ya kita teman-teman tinggal dibagi dan juga tinggal dikali. Terus juga teman-teman di sini harus ingat juga bahwa dominan itu adalah sifat yang tampak, resesif itu adalah sifat yang tidak tampak, kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih kurang untuk memahami dari suatu persamaan atau dari suatu hukum Mendel tersebut, warna merah, warna putih, dominan, resesif, alel, fenotip, genotype, itu nanti kita akan bahas karena kita juga pasti tahu bahwa teori tanpa bukti itu hanyalah kata-kata, teman-teman. Makanya kita juga harus ngebuktiin dengan kita menulis persamaannya secara langsung, teman-teman. Dan mari kita lihat buktinya dan kita sama-sama untuk ngikutin gimana caranya untuk menyamakan hukum Mendel, mulai dari menentukan genotype, phenotype, dari alelnya gimana, ataupun dari persentase dan hasilnya itu gimana, kayak gitu, teman-teman. Mungkin segitu saja. Mari kita lihat buktinya dan juga mari kita lihat persamaannya. Let's go. Oke, halo teman-teman. Oke, kita di sini bakal lanjutin gimana kalau F1 itu dikombinasiin lagi atau disilangan sesama persilangannya, teman-teman. Di sini ada hasil persilangan tadi kan R besar R kecil, kita silangkan lagi dengan R besar R kecil dengan sesamanya. Kita tulis dulu P1 di sini titik 2. P1-nya berarti di sini karena dominannya itu R besar, berarti dominan itu warna merah, teman-teman. Di sini juga warna merah. Nah, kalau udah ketemu kita cari G2-nya, teman-teman. Di sini mohon maaf P2, G2. Nah, G2-nya berarti R dan R kecil. Oke, kenapa tadi saya bilang R besarnya cuma satu? Karena dia satu jenis, teman-teman. Nah, kalau di sini kasus itu beda, teman-teman. Di sini R besar, R kecil, berarti ada dua jenis. Ada huruf kapital, ada juga huruf yang kecil, teman-teman. Jadinya G2-nya itu ada R besar dan juga ada R kecil. Dan juga sebaliknya, di sini juga ada R besar dan juga R kecil, kayak gitu. Nah, kita pakai kotak lagi, teman-teman, kotak planet gitu, teman-teman. Kita bikin kotaknya dulu, atau kalau mau tulisannya juga boleh, teman-teman, senyamannya aja. Tapi kalau emang mau lebih rapi,
Boleh katakan dulu di sini ada R besar. Oke, kita coba tulis yang ini R besar berarti ini R kecil. Ini juga ini berarti R besar, ini R kecil. Oke. Oke. Di sini kita punya R besar dan juga R besar. Ini atas dan juga yang ini bawah. Berarti kita tulis R besar, R besar. Terus di sini R kecil dan juga R besar. Nah, kalau kasus seperti ini teman-teman disarankan untuk tulis R besarnya terlebih dahulu, karena mau nggak mau R besar atau R yang dominan itu menutupi resesif. Jadi dia yang pertama, teman-teman. Jadinya R besar dan juga R kecil. Oke, di sini R besar dan juga R kecil. Dan di sini R kecil dan juga R kecil. Oke, teman-teman. Sekarang kita udah tahu kombinasi gennya kayak gimana. Kita bakalan nulis phenotype-nya. Gimana ya teman-teman enaknya? Di bawah mungkin nanti saya kasih unjuk juga. Jadi F1-nya mungkin saya tulis di sini juga. Oke, kita tumpuk aja ya teman-teman. Oke, di sini F1 atau F2-nya teman-teman parental kedua. Nah, F2-nya kita punya nih. Ingat ya teman-teman, yang R-nya besar itu warna merah. Ada 1, ada 2, dan ada 3. Kita tulis dulu R besar, R besar, R besar, R kecil, dan juga ada yang namanya R kecil dan R kecil teman-teman. Nih kayak gini. R besar berapa? 1 banding R besar R kecilnya berapa? Ada 1, ada 2, berarti dibanding 2 R kecilnya berapa? Ada 1, 1, 2, 1. Ini perbandingannya ya teman-teman. Terus kita harus bikin persentasenya teman-teman. Karena R besar dan juga R besar dan R kecil itu sama-sama merah, tapi sifat yang lebih dominan atau yang lebih merah banget atau yang lebih mendominasi ya teman-teman, itu tetap dia teman-teman. Karena dia dua-duanya dominan. Tidak sebanding dengan R besar dan juga R kecil. Tapi kita masukinnya karena dia sama-sama merah, ya kita masukinnya berarti dia itu ibaratnya 3 merah dan 1 putih teman-teman. Jadi perbandingan persennya itu 75% dibanding 25% teman-teman. Jadi apa? Jadi intinya ada 75% bunga warna merah dan juga ada 25% bunga warna putih teman-teman. Kayak gitu. Dari persilangan parental 1 dan juga dari persilangan parental 2, ternyata teman-teman menghasilkan berbagai macam bentuk atau berbagai macam genotype teman-teman. Ada yang 100% merah, ada juga yang 75% saja yang merah, sementara di sini ada 20% putih kayak gitu. Dan juga ini juga masuk kesimpulan teman-teman bahwa setiap manusia ataupun setiap makhluk hidup juga mempunyai gen yang dimana kita bakalan juga ngalamin kayak gini. Ini cuma kasus pada bunga warna merah dan juga bunga warna putih. Dan juga ciptaan Tuhan, ciptaan Allah juga masih banyak banget yang mungkin kita belum ketahui. Dan di sini mungkin serangkaian dari penjelasan saya, dan juga kita bisa simpulin bahwa setiap gen itu dari gen orang tua, ada ayah, ada ibu, itu menghasilkan anak yang gak 100% ayah, gak 100% ibu. Justru kombinasinya teman-teman, karena kita juga pasti seperti yang kita lihat di sini, tidak semestinya itu dia langsung ke merah, nggak langsung ke putih, tapi hanya beberapa yang merah juga hanya beberapa yang putih. Seperti juga yang dialami oleh kita sendiri sebagai manusia kayak gitu. Nah, itulah mengapa kakak dan adik itu sifatnya berbeda teman-teman, karena rangkaian genetik mereka juga berbeda walaupun mereka dari orang tua yang sama. Mungkin dari sifat satu dia berbeda, tapi dari sifat yang lain, dari segi tinggi badan, dari segi ukuran apapun itu pasti ada yang sama kayak gitu teman-teman. Dominannya pasti emang ada yang sama kayak gitu. Jadi kita tidak bisa membatasi atau berspekulasi kayak kalau dia nggak mirip sama orang tuanya berarti dia bukan anaknya, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi itu juga bisa dinilai oleh sains, terutama dari pelajaran biologi. Kayak gitu teman-teman. Semoga pembelajaran saya juga bisa membawa bermanfaat kepada teman-teman semuanya. Sekian, terima kasih.